Selamat pagi semua, selamat pagi Bapak Ibu guru hebat dan terkasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktunya, momentumnya untuk saya pada hari ini bisa melaksanakan sosialisasi aksi nyata dalam modul 1.4. Jadi sosialisasi ini merupakan prasyarat atau tugas yang harus kami laksanakan sebelum melanjutkan kepada modul 2. Jadi terima kasih juga kepada teman-teman guru sekalian yang pada hari ini sudah menyempatkan diri untuk hadir bersama dengan saya dalam kegiatan ini. Jadi baik Bapak Ibu guru hebat sekalian, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, kita awali semua rangkaian kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Bersama kita salah satu guru itu bisa memimpin kita dalam berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang surga, bersama Maria, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas cinta dan perlindungan yang Kau berikan kepada kami semua dari malam hari hingga pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hari baru ini, di mana sampai hari ini kami semua bisa berkumpul di sini dengan melaksanakan kegiatan kami. Ya Tuhan, pada hari ini salah satu teman kami melaksanakan kegiatan seperti putuslah Kau memberi pertolongan kami semua agar kegiatan kami hari ini dapat berjalan dengan baik. Semua doa dan permohonan kami sampaikan kepada Kami. Adalah berkat Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, terima kasih kepada Ibu Irmi yang sudah memimpin kita dengan doa. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, Kepala Sekolah secara mohon izin untuk melakukan sosialisasi pada hari ini. Jadi hari ini kita berbicara tentang budaya positif yang akan kita lakukan di dalam lingkungan sekolah. Jadi budaya positif ini sangat penting untuk berlangsungnya proses belajar mengajar kita di dalam lingkungan sekolah kita yang terkhusus di dalam kelas. Kegiatan kita itu berpusat di dalam kelas. Jadi baik, budaya positif ini sangat penting baik untuk kita sebagai guru maupun untuk anak didik. Kita guru mempunyai peranan yang sangat penting untuk bisa melakukan hal-hal yang baik sehingga apa yang kita lakukan ini menjadi teladan atau contoh bagi anak-anak didik kita. Jadi baik, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat kepada kita semua karena apa yang sudah saya laksanakan pada hari ini. Kita akan melanjutkan yang berikut, yaitu tentang perubahan paradigma. Baik, sekarang kita lihat ke layar. Sudah di sini perubahan paradigma. Dalam bangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita harus bisa menciptakan lingkungan itu sehingga siswa itu betah atau senang untuk belajar. Umumnya disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Menurut William Glasser dalam kontrol teori terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol, yaitu yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Semua perilaku siswa mempunyai tujuan. Jadi dalam bertindak siswa itu memiliki tujuan. Kita tidak bisa memaksakan kehendak siswa. Yang berikut, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi apa yang sudah kita laksanakan tadi di fungsi kontrol, semuanya itu bisa bermanfaat untuk siswa. Dan yang berikut, bahwa kritik
mengkritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa membuat siswa menuju identitas yang gagal, karena secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Hal yang berikut, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi perilaku yang memaksa ini tidak efektif dan sangat tidak baik untuk anak, karena akan berlaku untuk jangka yang panjang. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk kepentingan anak. Jadi kita lanjut, yang berikut adalah makna kata disiplin. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat. Jadi untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan atau apa yang kita harapkan dan siswa harapkan, itu adalah kata kuncinya adalah disiplin. Jadi dengan disiplin itu berarti semua yang kita inginkan itu akan bisa terwujud. Yang Gosek menyatakan bahwa kata disiplin adalah bahasa Latin. Diana juga menyatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dari disiplin diri sendiri. Ada disiplin itu ada dua, yaitu disiplin dari dalam diri sendiri atau internal, dan disiplin yang berdasarkan motivasi dari orang lain atau eksternal. Jadi yang harus kita tegaskan di sini adalah disiplin itu harus berasal dari dalam diri kita sendiri sebelum orang lain memberikan masukan atau motivasi untuk kita. Selanjutnya, jadi di sini terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul. Jadi dalam berperilaku itu terkadang menghindari namanya ketidaknyamanan. Setelah kita berbuat salah, kita menghindar. Kita merasa tidak nyaman dengan hal-hal yang telah kita lakukan. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi apa yang kita buat, kita butuh penghargaan. Misalnya, saya datang tepat waktu, saya mengharapkan, oh ini kepala sekolah memberikan saya ujian, kepala sekolah memberikan saya berupa hadiah. Nah, jadi pada saat kita membuat hal yang baik atau disiplin, kita tidak perlu membutuhkan imbalan atau penghargaan, karena apabila kita mendapatkan imbalan atau kita mengharapkan imbalan, maka apa yang kita buat itu tidak baik. Jadi kita berbuat harus berdasarkan dari hati nurani kita sendiri. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi apa yang kita lakukan itu berdasarkan yang kita yakini, yang kita percaya bahwa itu betul-betul baik untuk kita. Seperti yang tadi, kita tidak perlu bisa terlambat, saya takut dihukum, atau saya tidak melakukan hal ini saya takut dihukum, tapi itu tidak menjadi dasar untuk kita. Kita lanjut. Disiplin positif merupakan pendekatan positif dengan cara mengelola perilaku dalam mendidik siswa tanpa ada kekerasan. Jadi disiplin positif yang kita terapkan di sekolah itu kita tidak perlu memaksa siswa. Jika apa yang kita lakukan hari ini siswa belum bisa memahami atau belum bisa menerima, kita harus bisa mengulangnya kembali sehingga apa yang mereka buat benar-benar merasakan dari dalam hati mereka sendiri. Lalu tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan berpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Contoh disiplin positif dalam lingkungan: bertegur sapa dalam interaksi dengan siswa. Jadi di sini kita juga sebagai guru, jadi bukan hanya siswa yang sudah menegur kita, tetapi kita yang
harus menegur siswa. Dan begitu siswa belajar dari kita sebagai teladan. Kalau yang berikut contohnya memberikan bimbingan positif. Kita jangan hanya mengutuk siswa jika siswa bersalah, tetapi kita bisa menggunakan bahasa yang santun, yang baik, sehingga mereka bisa menerima kita. Jadi mungkin apa yang kita beri hukuman, tapi mereka terima dengan hati yang baik. Misalnya mereka tidak mengerjakan tugas, kita dengan cara kita yang baik memberikan lagi tugas yang lain, sehingga mereka bisa melaksanakan tugas yang ada. Yang berikut memberikan tanggung jawab kepada siswa untuk melaksanakan tugas. Di sisi positif juga, kita memberikan tugas kepada anak-anak supaya mereka bisa bertanggung jawab. Tugas yang kita berikan hari ini, kita bilang besok akan kumpulkan. Jadi mereka dalam pikiran mereka memiliki rasa tanggung jawab sehingga mereka bisa melaksanakan tugasnya itu. Lalu besok mereka akan mengumpulkan kepada kita. Dan berikut memberikan sanksi positif. Karena saya guru matematika, jadi mungkin saya memberikan sanksi positifnya berupa menghafal rumus-rumus, sehingga sebelum pelajaran kita mulai, siswa tersebut yang nakal dan sebagainya kita bisa berikan sanksinya bukan berupa hukuman, tapi hal-hal yang berbeda positif. Kalau yang berikut adalah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini, jika kita ingin melakukan proses pembelajaran dalam kelas, kita harus memiliki keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini menjadi patokan kita untuk kita beradaptasi di dalam kelas. Dengan adanya itu, jadi pada saat siswa mau melaksanakan suatu, kan jadi keyakinan kelas ini adalah berasal dari kesepakatan kelas yang kita buat dari pendapat bersama. Jadi kita minta siswa untuk kira-kira untuk materi ini pasnya apa, kesepakatan kelasnya apa. Kita tulis, kita catat, dan yang lebih bagusnya lagi kita tempelkan di dinding, mungkin dengan pernak-pernik yang bagus, sehingga pada saat kita les atau apa mungkin ada yang kita mau rubah, kita bisa merubahnya itu. Di sini keyakinan kelas itu juga berupa pernyataan-pernyataan universal, lalu tidak berupa kata-kata yang negatif, kata jangan, apa dan sebagainya tidak perlu kita gunakan. Lalu kalimatnya tidak perlu yang panjang-panjang. Lalu keyakinan kelas juga jangan terlalu banyak supaya siswa bisa mengingat keyakinan kelas itu. Jadi misalnya jika pada saat proses pembelajaran kelas selesai lalu ada keyakinan kelas yang kita tidak laksanakan, maka kita bisa merefleksikan atau mengevaluasi ulang sehingga kita bisa pada pelajaran berikut atau materi berikutnya kita bisa rubah satu atau dua keyakinan kelas itu. Ada pengulangan keyakinan kelas tadi ya, mencatat semua kesepakatan bersama teman-teman dan adik-adik yang di dalam kelas. Kita catat seperti tadi saya sudah ngomong tadi, catat baik-baik, lalu kita tulis di dalam kertas, kita bisa menempelkan dan kita menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Lalu kita mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan, mencari inti peraturan. Nah, contoh di situ mendengarkan penjelasan guru, lalu datang tepat waktu bisa dipadukan menjadi satu keyakinan, yaitu saling menghormati. Dengan kita datang tepat waktu lalu mendengar penjelasan guru, berarti kita menghargai guru yang sementara memberikan penjelasan. Lalu kita meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Hendaknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak seperti saya ngomong tadi. Jadi semua anggota kelas bisa meninjau kembali jika keyakinan kelas itu tidak tercapai. Kebutuhan dasar manusia, semua yang dilakukan setiap manusia tentu mempunyai tujuan, yaitu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi menurut
Dr. William Clarkson dalam choice theory terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Yang kelima, kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Jadi, kalau kebutuhan kebebasan itu berarti kebutuhan akan pikiran, kita memilih yang mana. Kalau kebutuhan senang tadi, kebutuhan untuk merasa, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa dengan bebas. Bisa lanjut. Jadi menurut Diane Gosen terdapat 5 posisi kontrol guru terhadap siswanya. Yaitu yang pertama penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat monitor atau pemantau, yang kelima adalah manajer. Jadi kalau sebagai penghukum, mungkin selama ini kita di kelas, mungkin apa yang dilakukan siswa itu kita langsung beri hukuman. Apa yang siswa buat, kita tidak bertanya dulu, tidak mencari tahu dulu masalah, tapi kita langsung menghukum. Lalu membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat siswa merasa tidak nyaman. Jadi kita kadang suara lembut, juga siswa merasa bahwa mereka tidak nyaman. Berarti mungkin mereka merasa kita menyepelekan mereka, jadi mereka merasa diri mereka itu bersalah. Lalu teman, dalam posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Jadi fungsi kontrol guru yang menjadi teman ini bagi guru, jadi itu ada nilai positif dan ada nilai negatif. Jadi kita bisa menjadi temannya siswa daripada situasi yang mana. Karena jika siswa itu kita anggap teman, karena siswa itu tidak menghiraukan kita. Oh, kamu teman saya, buat aku harus dengan kamu. Itu kalau kita sebagai fungsi kontrol kita sebagai teman. Jadi ada hal baik dan ada hal tidak baik atau positif dan negatif. Lalu monitor atau pemantau. Nah, jadi kalau untuk monitor atau pemantau, jika siswa berbuat salah kita hanya melihat saja, kita hanya memantau saja, tanpa berbuat apa-apa. Jadi siswa merasa bahwa apa yang dilakukan itu benar. Lalu yang berikut manajer merupakan posisi mentor di mana guru melakukan siswa kegiatan bersama dengan murid, mengajar siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, membantu siswa menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa. Jadi untuk fungsi kontrol yang kelima ini sangat bagus untuk kita yang kita bisa terapkan di dalam lingkungan sekolah ini, terkhusus di dalam kelas. Jadi dengan manajer ini berarti kita harus dekat dengan siswa, kita mengajak siswa untuk mencari tahu kenapa sampai dia berbuat masalah ini. Jadi untuk fungsi kontrol yang kelima ini ada berikutnya. Fungsi kontrol yang kelima ini kita bisa terapkan yaitu di dalam restitusi. Restitusi sebagai sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Menurut dosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Jadi restitusi ini adalah suatu konsep dari dosen yang menurut dia itu sangat bagus untuk kita terapkan di dalam lingkungan sekolah kita. Jadi kita mencari tahu lalu memberikan solusi, sama-sama mencari solusi untuk dia memperbaiki dia punya kesalahan sehingga dia bisa kembali kepada kelompoknya. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Lalu restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari
Restitusi juga adalah cara yang terbaik yang ada dalam diri kita. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan, lalu yang terakhir restitusi melibatkan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi di dalam restitusi ini segala trik yang baik yang harus kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan pada diri anak. Jadi di sini dosen juga memberikan namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini berarti ada 3. Di situ adalah yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Sisi ini merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dari yang mereka rasakan yang telah mereka buat tadi kesalahan, kita bisa panggil mereka, kita bisa tenangkan mereka, kita bisa mencari tahu kenapa sampai hal tersebut mereka lakukan. Sisi validasi tindakan yang salah. Restitusi tidak menyiapkan guru berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasan dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu. Jadi kita harus bisa memahami siswa. Mungkin apa yang dilakukan tadi di kelas itu mempunyai alasan. Kenapa kamu sampai terlambat di kelas? Kenapa kamu terlambat di sekolah? Oh, mungkin alasan saya begini-begini. Jadi tugas kita dalam segitiga restitusi ini adalah mencari tahu alasan sehingga mereka sampai terlambat di sekolah atau hal-hal yang mereka lakukan yang melanggar tentang budaya positif. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah melalui langkah 1 dan 2 di atas, maka anak telah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai dipercaya. Jadi kita akan menanyakan pula, misalnya terlambat tadi, kira-kira keyakinan kelas apa yang mereka sudah langgar. Dan kita bertanya kepada mereka, apakah kamu bisa merubah? Kita mencari solusinya. Mungkin kalau terlambat tadi, saya baru sampai terlambat ke sekolah karena saya bangunnya terlambat, sehingga saya ke sekolah, saya buru-buru dan ke sekolah saya terlambat. Jadi itu kita harus cari solusinya bersama. Kenapa kamu sampai terlambat? Ibu tadi malam itu saya nonton HP sampai tengah malam sehingga saya bangun saat tidurnya terlambat, bangunnya terlambat, dan ke sekolah pun saya terlambat. Lalu kita harus sama-sama dengan siswa itu mencari solusinya. Mungkin apa yang solusi dari yang kau buat tadi itu apa? Kemudian ibu mungkin dia katakan bahwa saya tidak menonton HP lagi, saya akan tidur lebih cepat sehingga bangun pagi saya cepat, siap diri lalu saya ke sekolah, datang tepat pada waktunya. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang budaya positif yang harus kita lakukan atau kita terapkan di dalam sekolah kita. Jadi sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Nah, tapi sebelum kita bertanya, kita ada kali ini kita hanya mendengarkan saya ngomong, kita bisa melakukan aktivitas apa ya seperti ini. Baik, kita tepuk spensai dulu ya. Bapak Ibu, kita siapkan saja, kita sudah bersemangat. Jadi untuk membuat semangat kita ada kembali, kita akan tepuk spensari. Tepuk spensari. 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 Oke. Yes. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Sudah bersemangat? Sudah. Terima kasih kepada Bapak Ibu karena sampai saat ini masih bersemangat ya. Mungkin dari penjelasan saya tadi ada pertanyaan dari teman-teman. Kita maaf saya terlalu cepat untuk menjelaskan. Sampai mohon mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan. Silakan Ibu bisa. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga atas materi dan mungkin ada beberapa hal itu
cukup baru untuk saya sendiri atau mungkin untuk teman-teman yang lain. Dan sekarang saya akan bertanya mengenai slide 9. Di slide 9 ini tentang posisi kontrol guru. Dan menurut Diane dosen, terdapat 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan yang terakhir manajer. Dan hal yang akan saya tanyakan itu bagaimana atau dari 5 posisi kontrol ini apa saja yang paling sering digunakan oleh si calon CBP atau ibu ini sendiri selama ini, atau memang 5 ini semuanya digunakan selama ini. Baik, terima kasih kepada Ibu Lisa. Kita berikan tentang 5 dulu. Kita dari saya akan menanggapi dari pertanyaan ini. Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Mungkin sebelum saya mengikuti kegiatan CGP, 5 fungsi kontrol ini saya juga tidak tahu ya. Jadi kita perlu belajar. Tetapi selama ini yang saya buat atau saya melakukan tindakan itu mungkin yang pertama dan kedua. Bukan mungkin. Saya lakukan ya, menghukum dan membuat orang merasa bersalah. Jadi selama ini saya lakukan bahwa jika siswa itu tidak atau dari di kelas, saya langsung cubit, saya langsung pukul. Lalu kalau tidak pukul, saya duduk dari meja, saya bilang, kamu ini selalu membuat keonaran, kamu ini selalu. Jadi mungkin dengan kata-kata itu siswa merasa bahwa dia tersudut atau dia jadi merasa tersakiti. Jadi sejak belajar CGP ini saya berusaha mengontrol diri sendiri untuk bisa kembali dari fungsi kontrol penghukum lalu membuat rasa bersalah. Saya belajar pelan-pelan untuk bisa menjadi seorang guru yang memiliki fungsi kontrol itu manajer. Jadi semua itu memang susah, awalnya memang susah sekali. Karena kita temukan bahwa di dalam lingkungan sekolah kita, bahwa di dalam kelas terlalu banyak masalah yang kita hadapi. Jadi kita dalam proses belajar itu sering menggunakan sebagai penghukum itu secara pribadi. Setelah saya belajar ini, saya berusaha untuk mengontrol diri untuk kembali dengan belajar fungsi kontrol ini. Saya berusaha untuk menjadi fungsi kontrol manajer. Mungkin hanya itu saya punya. Bagaimana bisa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain, teman-teman? Kalau Ibu, silakan Mas Efri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan bertanya sedikit yang berkaitan dengan kedisiplinan yang terjadi dalam kelas selama proses pelajaran berlanjut berlangsung. Baik. Di setiap kelas pasti ada keyakinan kelas yang berdasarkan kesepakatan kelas yang dibuat dan disetujui oleh guru mata pelajaran tersebut. Dengan perjalanan waktu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, melenceng atau tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Bagaimana cara kita menanganinya atau menanggapi hal ini terjadi dalam kelas sehingga tidak terjadi seperti yang terjadi itu saja kesempatan. Baik, terima kasih kepada Pak Saya tidak berikan tentang saya Pak Sevin. Jadi pada sebuah kelas atau di sekolah ini, kalau secara luas itu kita harus memiliki keyakinan sekolah bisa, tapi khususnya keyakinan kelas. Jadi jika menurut pertanyaan dari Pak Sevin tadi bahwa jika keyakinan kelas kita sudah buat, kita sudah sepakat nih, tetapi dalam perjalanan kita ada yang kita tidak patuhi. Jadi baik Mas Yafir mungkin dari saya bahwa keyakinan kelas yang kita sudah sepakat, yang kita sudah buat, apabila kita tidak sesuai maka kita harus melakukan refleksi atau evaluasi. Ini kira-kira kenapa sampai tidak dipatuhi atau tidak dibuat. Dan refleksi itu berarti kita bisa melihat bahwa hal ini tidak sesuai. Maka kita harus mungkin kita buat lagi keyakinan kelas yang lebih pas atau lebih cocok dengan materi yang kita ajar. Bagaimana sih? Pas. Saya berikan
Baik, terima kasih Presiden. Nah, mungkin ada yang lain? Baik, ada silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan saya. Nah, mengucapkan terima kasih untuk ini sebagai calon guru penggerak yang sudah memaparkan materi tentang disiplin positif sebagai pelajaran atau ilmu baru bagi kami sebagai pengajar di dalam kelas. Di sini kadang sering ditemukan persoalan, misalnya terkadang dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, terutama pada jam-jam menjelang siang, sering ditemukan itu ada siswa yang sudah tidur di kelas. Kira-kira bagaimana cara kita menangani siswa tersebut sehingga dia itu tidak membiasakan dirinya untuk tertidur di kelas. Baik, terima kasih sekali Pak Arif. Betul-betul Pak Arif dulu. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jika anak tersebut kelas, jadi ini semua kita rasakan ya. Jadi kejadian yang mungkin terjadi di ada yang rasakan bahwa pada saat belajar itu siswa tertidur kelas. Kita sebagai guru tidak menginginkan hal itu terjadi, Bapak Ibu. Ya, jadi itu kalau jika mereka tertidur, konsentrasi kita juga pasti terganggu pada saat proses pembelajaran itu. Jadi untuk mengatasi masalah itu kita membangunkan dia walaupun dengan mengantuk. Kita mengatakan bahwa kau harus tetap mengikuti pelajaran, jangan kau tidur di kelas dulu. Setelah selesai kita proses pembelajaran, kita panggil anak tersebut ke ruangan kita. Kita duduk sama-sama dengan anak itu, kita menanyakan, anak kenapa tadi kau ketiduran di kelas? Oh iya Bu, saya tadi ketiduran ini karena saya tadi malam mete. Engkau mete buat apa? Itu adalah kita menstabilkan identitas. Maksudnya kata-kata kita yang ini, yang pertanyaan-pertanyaan kita itu membuat dia tuh, oh berarti ibu ini masih peduli dengan saya. Maksudnya kita ini berarti kita tidak peduli dia, kita biarkan saja. Kata dia, kenapa sama kamu? Ya karena saya mete, saya ini, saya buat ini. Kenapa sampai kau mete? Saya kerja tugas itu sebentar malam. Oh iya betul. Kalau kau sampai tertidur di dalam kelas, kira-kira menurut aku itu baik atau tidak? Tidak baik. Tidak baik. Bagaimana cara mengatasi solusi? Keduanya sama-sama cari solusinya. Mungkin aku bisa aku buat sehingga aku tidak mengantuk di kelas. Ibu saya tidak mete lagi. Saya kalau mau kerja tugas dari sore-sore, dari jam 7 sampai jam 9 saya kerja sehingga saya tidur lebih. Lalu apa yang kau buat itu yang kau tidur di kelas itu merupakan PPN kelas, tidak itu. Ketika PPN kelas apa yang kau langgar tadi? Saya tidak menghargai ibu dan juga teman-teman lain pada saat tertidur. Ibu konsennya ke saya dan ibu sudah tidak mengajar dengan baik. Jadi karena dia sudah bisa untuk menemukan solusi, sama-sama kita bersama-sama menemukan solusi, kita bertanya kepada dia, apakah aku mengulangi lagi apa yang sudah aku buat? Dia berjanji bahwa dia tidak akan berbuat lagi. Jadi pada posisi ini adalah kita menggunakan segitiga restitusi. Kita menstabilkan identitasnya dia dengan bertanya, lalu validasi dari kesalahan, berarti kenapa sampai terjadi itu, kita mencari solusi. Dan yang ketiga adalah menanyakan keadaan kelas apakah sesuai dengan keadaan kelas itu. Jadi sesuatu yang kita buat yang terbaik yang sekarang yang saya pelajari adalah dengan menggunakan segitiga restitusi, sehingga kita tidak menggunakan hal-hal seperti kekerasan sehingga anak-anak bisa tersakiti dan tertekan. Jadi lalu apa yang kita buat juga seperti penghukum tadi, anak-anak akan mengingatnya terus karena mereka rasa sakit hati. Jadi mungkin dari saya itu saja bagaimana ibadah. Terima kasih kepada Ibu Ade. Masih ada pertanyaan lagi teman-teman? Baik. Jadi terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Saya sudah mendukung saya pada kegiatan hari ini. Sebelum kita
sekolah. Sebelum kita mengakhiri segala kegiatan kita pada hari ini, kita tutup kegiatan kita dengan doa. Saya sendiri yang akan menutup dan Bapak Ibu hebat. Terima kasih atas segala yang telah berjalan dalam waktu hari ini. Saat menutup kegiatan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam Bapa dalam surga, bersama Bunda Maria, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala cinta yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih juga atas segala kegiatan yang telah terjadi pada hari ini. Terima kasih atas kolaborasi yang telah terjadi pada diri saya bersama teman-teman dan kepala sekolah. Terima kasih atas waktu yang berharga ini. Semoga saya bisa melanjutkan kegiatan saya ke depan dengan lebih baik. Terima kasih atas cintamu, rahmatmu. Lindungilah selalu kegiatan kami dan perjalanan hidup kami ke depan. Nama yang kudus telah kami puji dan sepanjang segala masa.